Ini kita katakan juga banyak orang-orang yang sudah besar, malah sebesar kamu Gurgem gitu ya, itu tidak bisa baca tulis. Cuman ya jelas bukan baca tulis huruf Latin begitu, tapi tidak. Jadi bagaimana mungkin orang yang buta huruf kayak Gurgem ini, dia bisa berkata masalah-masalah yang kompleks di dalam agama. Saya ini mau nanya, guru agama kamu itu siapa? Guru ngaji kamu itu siapa? Siapa yang memberikan kamu lisensi untuk berkata tentang agama? Lawang baca kitab aja nggak bisa. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, saya tadi melihat ada video guru gembul yang menarik ya. Jadi dia itu mengomentari kekhawatirannya akan kualitas anak SMA zaman sekarang. Begini, secara garis besar perkataannya itu. Marak anak SMA tidak bisa baca tulis. Pengetahuan dasar juga tidak memadai. Ini wujud kemunduran pendidikan di Indonesia. Penyebabnya banyak sekali dan sudah sistemik. Yang saya garis bawahi, kata Gurgem itu, anak sekolah tidak bisa tinggal kelas. Akhirnya naik, namun tidak bisa apa-apa. Nah, saya tidak mau mengomentari esensi apa yang dia katakan karena dia itu sudah banyak mengomentari tentang pendidikan dan sejauh ini positif begitu ya. Jadi dia mau mengomentari apapun terserah dia begitu. Cuman yang menarik, seharusnya kegelisahan ini dia kenakan kepada dirinya sendiri begitu. Jadi walk in another man's shoes ya. Cobalah berjalan dengan sepatu orang lain begitu. Nah, karena dia itu hidupnya di lingkungan pendidikan ya. Seharusnya apa ya? Dia itu bisa ngaca. Kita nih orang-orang yang menghabiskan waktu di dalam urusan agama ya. Kita itu ngaji tauhid, ngaji tafsir, ngaji fikih begitu. Itu pun sama, memiliki kekhawatiran yang kurang lebih sama dengan kekhawatirannya Gurgem ini. Cuman yang kita khawatirkan itu siapa? Ya anak-anak atau orang-orang macam si Gurgem ini. Ya. Jadi yang dia katakan bahwa marak anak SMA tidak bisa baca tulis, ini kita katakan juga banyak orang-orang yang sudah besar, malah sebesar kamu Gurgem gitu ya, itu tidak bisa baca tulis. Cuman ya jelas bukan baca tulis huruf Latin begitu, tapi tidak bisa baca kitab, tidak bisa menulis imla. Itu sudah buta huruf itu di dalam perspektif agama begitu ya. Jadi bagaimana mungkin orang yang buta huruf kayak Gurgem ini, dia bisa berkata masalah-masalah yang kompleks di dalam agama. Padahal akses menuju kitab itu pun tidak bisa. Jadi orang yang tatkala disodori kitab-kitab klasik tidak bisa membaca, itu sama saja dengan anak SMA yang disodori koran atau disodori buku-buku pelajaran tidak bisa membaca. Sama. Jadi level kamu itu Gurgem sama dengan level orang-orang yang kamu khawatirkan begitu ya. Nah, kemudian dia juga berkata ini adalah sebelum itu ya, pengetahuan dasar juga tidak memadai. Nah, sama si Gurgem ini juga pengetahuan dasar tentang agamanya sangat tidak memadai. Jadi di dalam ilmu kalam itu ada perkara yang disebut ma'lumun minad dini bid-darurah. Ya, itu istilah untuk perkara-perkara yang sangat jelas keberadaannya hingga tidak usah belajar lama-lama untuk mengetahui perkara-perkara semacam itu. Nah, ma'lumun minad dini bid-darurah ini perkara yang sangat jelas di dalam agama atau disebut di sini adalah pengetahuan dasar. Gurgem juga tidak mempunyainya begitu, tidak memilikinya. Kemudian dengan serta-merta dan membabi buta, dia itu berbicara tentang masalah agama. Ini mengkhawatirkan. Ya, sangat mengkhawatirkan. Kemudian dia meneruskan, kenapa bisa terjadi fenomena seperti ini? Ini wujud kemunduran pendidikan di Indonesia. Nah, saya balikan lagi.
orang-orang kayak Gurgem ini yang buta huruf, tidak bisa membaca kitab-kitab klasik, tidak bisa mengakses agama Islam kepada sumbernya secara langsung, kemudian pendidikan atau pengetahuan dasar mengenai agama juga kurang, ini juga sama memang merupakan kegagalan beragama di Indonesia. Jadi kalau dulu itu orang tahu makom, mana orang yang sepatutnya belajar, mendengarkan kepada para asatid, mendengarkan kepada muallim, mana yang memang sudah layak untuk mengajar. Dulu itu orang tahu makomnya masing-masing di Indonesia ini. Nah sekarang orang yang kayak Gurgem, yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu kok mau berbicara tentang agama. Nah ini bukti kemunduran beragama di Indonesia. Nah, kemudian dia mengatakan penyebab, ya tentu ini penyebab anak SMA tadi kenapa tidak bisa baca tulis. Penyebabnya banyak sekali dan sudah sistemik. Nah, kemudian dia menggarisbawahi begitu ya. Yang saya garis bawahi, anak sekolah tidak bisa tinggal kelas. Akhirnya naik namun tidak bisa apa-apa. Nah, ini menarik nih Gurgem ya. Saya ini mau nanya, guru agama kamu itu siapa? Guru ngaji kamu itu siapa? Siapa yang memberikan kamu lisensi untuk berkata tentang agama? Lawang baca kitab aja nggak bisa. Kemudian semua masalah tentang agama itu kok dikomentari. Ini gimana ceritanya? Ya, jangan-jangan kamu termasuk orang yang kamu omongin sendiri. Jadi umur bertambah, badan makin besar, tapi ilmu agama tidak bertambah. Cuman nafsu kamu untuk membicarakan agama terlalu besar begitu. Nah ini mohon dilihat ya. Dilihat, direnungi, supaya perkataan kamu ini dicerminkan kepada diri kamu sendiri. Begitu, jangan sampai kamu itu berkata-kata pada perkara yang bukan bidang kamu. Begitu, ya. Jadi secara garis besar, coba kamu Gurgem bayangkan anak SMA yang seperti ini, begitu ya, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, pengetahuan dasarnya kurang, kemudian berkata-kata tentang ilmu pengetahuan dan banyak didengarkan oleh orang. Coba, gimana orang seperti ini itu, ya? Dan itu adalah cerminan kamu. Baca kitab nggak bisa, akses kepada agama secara langsung tidak ada, tapi berbicara masalah-masalah kompleks tentang agama, ini jelas sesat dan menyesatkan. Begitu. Ya, adapun esensi dari yang Gurgem ini bicarakan, ya saya tidak mengomentarinya begitu, karena dia bebas mau mengomentari apapun. Cuman dari saya ini, janganlah kamu itu berbicara tentang agama lagi. Sudah berkata seperti ini saja, bebas begitu ya. Paling nanti urusan kamu itu sama orang-orang yang aktif di dunia pendidikan begitu. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab.